salah ngomong ya diagnosanya salah, ini masih obatnya salah. Punggung itu ada tingkatan, latihan dasar 2 hari, 1 hari, latihan pendalaman 1 hari, sertifikatnya 2 ya. Terus setelah itu kita yang calon berlapis itu harus bisa mengumpulkan kurang lebih 50 orang yang diterapi data, baru ikut standarisasi. Ikut standarisasi diuji lagi di Jatiase bisa mendatangkan pengujinya juga Ustadz Muhammad dan tim ya, dengan pengurus pusat dan pengurus di Bekasi. Nah itu setelah lulus standarisasi bisa praktek itu, bisa praktek kalau mendirikan rumah saya tetap punggung. Nah baru kalau ingin meningkatkan lagi ikut TFT Training for Trainer itu dengan syarat sudah standarisasi. Nah, setelah itu bisa tingkat selanjutnya untuk memperdalam jadi level advance ya. Itu kita laksanakan di Cibudek Bogor sana. Itu ada untuk penekanan lebih lagi. Ya alhamdulillah sudah bisa dilanjutkan dan nanti kita juga ada sesi tanya jawab nanti kalau ada hal yang perlu ditanyakan kepada Ustaz Muhammad kami berusaha. Baik, kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih segar ya. Alhamdulillah. Tadi sampai sini ya, detak jantung. Jadi genetik sekalipun dengan izin Allah bisa diatasi. Jantung bocor genetik misalnya macam ini. Ada jantung bocor genetik nih. Jalan 12 langkah langsung biru dia, nggak bisa napas. Ya. Bahkan detaknya langsung 150. Cepat. Ya, nggak bisa napas langsung biru. Atau satu kali waktu praktek di Ambon ini di Ambon Maluku Utara, Maluku Utara bukan Ambon. Ya juga perhatian saya nonton. Itu gurunya cerita anak adolescent 12 tahun kalau dia sudah masuk sekolah, masuk kelas dia duduk saja dan dia main. Kenapa? Jantung bocor. Dia langkah 2-3 langkah saja langsung biru. Coba bawa besok pas praktek saya bilang, dibawa anaknya. Kita buktikan teori kita bahwa anak yang sakit jantung bocor genetik sejak lahir, maka berat kirinya detik jantungnya berbeda dengan anak yang tidak punya masalah jantung. Gitu kan teorinya kan? Ya, betul lebih tebal dekat kirinya. Saya tekan dengan jempol saya ternyata cukup bekasnya ada di situ. Ini titiknya saya bilang. Kalau satu kali langsung dia berjalan-jalan ke ruangan lebih 12 langkah itu alhamdulillah tidak sesat. Ya. Kemarin pun di Kalimantan Selatan itu di Batu Licin, Pak Andi Hamasa itu kalau terapis kita, beliau nonton yang jantung bawaan bocor sejak lahir, ditotok dicek detak jantung simpanan normal nutup sendiri secara rapat alami tanpa dioperasi. Tapi kalau jantungnya bilang baru kali ini ada jantung bocor sejak lahir tanpa operasi bisa sembuh. Ya, masuk koran Banjar, ada di koran Banjar Kalimantan Selatan itu masuk koran itu sebenarnya. Ya. Jadi jantung bawaan misalnya bisa diatasi. Ada contohnya penyumbatan, berapa penyumbatan itu kelihatan? 2, 1 80%, 1 60%. Otot 3 kali, ya itu terurai. Macam selang. Mampat ada lumut, ada pasir, kalian ketok-ketok senang itu rontok nggak dia? Ya, totok 3 kali, tinggal 1 penyumbatan saja 20%, tidak jadi pasang ring. Ya. Titiknya di mana? Ya titiknya yang tadi itu. Ya, belikan sebelah kiri. Ya. Kalau ini berapa titik? 4 titik. Itu ada 5 titik sebenarnya. 5 titik. Coba jadi 1 lagi. Ada yang bisa menemukan tidak? Kalau bisa menemukan 1 lagi boleh pulang. Rugi Ustaz. Kami tuntut ilmu baru pulang. Ya. Ada 5 tuh. 5 titik. 4 di dalam pembuluh darah, 1 karena tekanan di luar pembuluh darah. Maaf ya. Itu karena tekanan di luar pembuluh darah. Yang 4 itu penyumbatan di dalam pembuluh darah.
seperti selang, ada pasir, ada tanah di dalam selang. Itu kan tempat itu kan. Yang satu yang panjang itu justru ada selang, selangnya kalian injak. Mampet nggak dia? Ya. Yang satu itu justru penyumbatannya lebih panjang dan lebih banyak, betul tidak? Dan itu bukan di dalam pembuluh darah, itu di luar pembuluh darah. Pernah nggak kita cek dokter, kolesterol bagus, asam urat bagus, gula darah bagus, normal semua. Tapi orang tua kita tidak normal, pernah nggak begitu? Cek dokter secara medis bagus semua, tapi kita tidak bagus, kita tidak sehat, pernah nggak begitu? Kalau begitu didapatkan, biasanya kita curiga sama siapa? Sama setan, gitu. Pernah nggak berpikir non medis? Pernah nggak begitu? Kenapa? Dokter ambil sampel yang ada di dalam pembuluh darah, sementara yang menekan di luar pembuluh darah. Diambil sampel di dalam pembuluh darah, bagus semua, ya. Tapi pasiennya sehat atau sakit? Pasiennya sakit. Darahnya tidak lancar karena pressure tekanan di luar pembuluh darah. Bisa dipahami ya? Ada pasien saya dari Pontianak, dia bilang, saya cek dokter bagus semua, gula darah normal, asam urat normal, semuanya normal. Tapi saya sering kolaps, tidak berdaya. Sering muncul di mata seperti sinar blitz kamera. Ketakutan yang luar biasa. Kira-kira penyakitnya parah tidak? Dicek medis bagus semua. Kenapa bagus? Dokter ambil sampel di dalam pembuluh darah. Sementara yang menekan di mana? Yang menekan di luar. Subhanallah. Apa dia bilang? Saya sudah cek. Mulai rumah sakit yang paling jelek sampai rumah sakit Antonius di Pontianak yang paling bagus. Sudah cek semua. Apa kata dokter? Bapak sehat. Dia bilang apa? Saya sering kolaps tidak berdaya. Sering muncul sinar satu bibit kamera daripada mata saya. Sendiri siang hari di rumah tidak berani saya. Ekstrim nggak penyakitnya? Dokter tidak bisa menemukan penyakitnya apa. Mulai curiga non medis. Jangan-jangan kiriman. Kalau kiriman minta bukti kirimnya, saya bilang. Panggilan peruqyah dari Malaysia. Dipanggil peruqyah dari Malaysia nggak tanggung. Harusnya sih siswa kiblatain aja yang beruqyah kan. Kalau di Pontianak dari Malaysia dia panggil. Karena gangguan non medis prasangkanya kan. Karena ketakutan sendirian siang hari saja tidak bisa dia sendiri ditinggal siang hari. Ya. Kan dokter sudah bagus semua. Ini dokter bilang bapak stres. Dia bilang apa? Stres apa saya? Duit banyak, rumah besar, mobil Ferrari ada, Ducati ada. Masalah akidah iman, dia bilang sama saya sudah serahkan pada Allah dan Rasul amnesti saya. Di mana kurangnya kira-kira? Harta tidak kurang, iman kurang tidak? Tidak. Tapi ketakutan itu muncul begitu saja. Ya, malah juga sama setan tadi kan di ruqyah. Datang dari Malaysia, malam itu di ruqyah. Saya lihat dari jauh dalam rumah beliau juga. Ya, kalau begitu di ruqyah ada reaksi, subhanallah tidak reaksi. Kata setan bukan gue kan. Ustaz, besok kita cek, saya bilang. Ustaz biasa ceramah di masjid Mujahidin Pontianak tuh apa kurangnya coba? Keluarga kaya, saya tidur di rumah beliau kosong, rumah beliau 3 orang aja beliau kuliahkan coba. Harta nggak kurang, iman nggak kurang coba. Ya. Di atas kita lihat mobil Ferrari merah nggak dipakai, sebelah kanan motor Ducati, motor besar dan yang lainnya udah dipakai coba. Kurang harta, nggak kurang harta. Dokter bilang bapak stres, saya bilang tuh dokternya yang stres. Ya. Selesai sholat subuh besok kita cek, kita tahu punggungnya, tekanan di lambung, ada sedikit masalah di lambung, nah itu terasa di situ barangnya. Subhanallah. Jadi jantung lagi ini ada terasa penebalan di jantung, nah itu terasa di situ barangnya. Dokter sepontianak tidak bisa menemukan penyakit saya apa. Datang saya ke Pontianak berikutnya, gimana Ustaz? Alhamdulillah sehat, normal. Subhanallah. Penyumbatannya di mana? Bukan di dalam pembuluh darah, penyumbatannya di luar, menekan dari luar. Dokter bisa di dalam, tidak bakalan ketemu. Itu kenapa hipertensi tidak bisa disembuhkan secara medis dengan totok, dengan izin Allah bisa sembuh, kan begitu. Ya. Lanjutnya, ini jadi tadi saya cerita.
Jadi untuk ibu kalian yang semoga tidak terjadi, tadi sudah ada gejala kekurangan ya, sudah ada itu plek-plek darah keluar, ditotoklah biar kuat rahimnya, nggak perlu penguat rahim tadi kan. Sudah kekurangan saat totok aja agar bersih rahimnya, tidak perlu dikuret, tidak perlu dioperasi, kan begitu kan? Yang belum keguguran ditotok biar kuat rahimnya, yang sudah keguguran ditotok biar bersih rahimnya. Ya, sudah dibuktikan, sudah kita semua buktikan itu insya Allah. Ya saya tadi sampaikan karena sudah terbukti. Ya. Anak buah saya 1 bulan saya kandungan istrinya. Ustaz, istri saya sudah mulai praktek. Ternyata waktu hamil 1 bulan istrinya aktivitas biasa, main bulu tangkis, lari, dia pas tidak hamil. Ternyata sedang hamil. Ya. Akhirnya dicek ke bidan, tadi detak jantungnya bayinya negatif. Kalau rutin sampai 3 kali, baru kemudian pleknya berhenti, cek jantung bayinya detaknya positif. Ya, dengan izin Allah, bayinya bisa hidup sampai sekarang. Ya. Apalagi kesuburan tadi kan? Ya. Misalnya dengan izin Allah yang belum punya keturunan, mungkin kakak kalian, saudara kalian sudah 17 tahun tidak punya keturunan, otot insya Allah bisa. Apa tadi? Sapi aja bisa kan gitu kan? Syaratnya cuma 1, sudah punya suami. Lanjut ya. Antar otak, di mana sebab masalahnya? Di otak atau di punggung? Normal nggak punggungnya? Ya, tidak lancar darah ke batang otak kan begitu. Kenapa terjadi kanker batang otak? Tidak lancar darah ke batang otak, darah bawa oksigen, maka otomatis suplai oksigen di batang otak tidak terpenuhi. Wilayah batang otak kurang suplai oksigen, maka wilayah kurang oksigen itu muncul mangsa, muncul tumor, muncul kanker. Ya, itu rumusnya. Ya. Ketika darahnya lancar, buta dia, tidak bisa melihat karena tertekan saraf matanya, buta. Totok setiap hari saya totok. Jadi untuk menentukan totok berapa kali itu lihat pasien-pasien kalian. Begitu. Kalau agak berat tiap hari boleh. Yang kanker payudara stadium 4 sehari 2 kali saya totok. Nah kemarin tadi yang orang gila itu setiap hari 3 kali itu yang orang gila itu. 3 kali pengganti narkoba. Ya sekarang nggak pakai narkoba lagi, penenang lagi dia bisa nyaman. Begitu. Ya, tiap hari saya tonton terus apa kata ibunya? Awalnya ya dia tidak percaya mana bisa kanker batang otak dengan tontok punggung. Cek di pon, ya dia bisa kan, di scan kan, atau jadi pembesaran, menekan saraf mata, buta dia. Ngobrol pun sudah tidak nyambung, ya, ngobrol setiap hari, ya sudah tidak berdaya lah, ya. Dengan izin Allah sebulan kemudian segar kembali dia bisa melihat kembali, bisa berenang lagi Ustaz. Sekarang sudah bisa naik sepeda dia, kalau sholat rajin lagi di sholat berjamaah. Ya, tidak berdaya awal, ya sudah buta. Dengan izin Allah bisa melihat kembali. Kanker payudara ini pun sudah parah, sudah sedang hamil waktu itu kanker payudara yang parah dia sudah bilang sama kita, kalau saya meninggal hari ini saya sudah pasrah. Ditotok keluar darah kotor terus. Ternyata kanker itu sel-sel kanker keluar dari darah kotornya itu. 2 liter lebih kira-kira keluar dari darah kotornya. Regenerasi bisa normal kembali. Ya, jangan dioperasi. Kenapa terjadi kanker payudara? Tidak lancar darah ke payudara. Tidak lancar darah otomatis suplai oksigen tidak terpenuhi di wilayah itu karena darah bawa oksigen. Maka kosong suplai oksigen tidak terpenuhi, muncullah massa di situ. Kita tahu darahnya lancar, oksigen terpenuhi, massa itu mengecil sendiri secara alami. Ya, bisa dipahami ya rumusnya. Cari di belikat kiri kalau payudara sebelah kiri, belikat kanan payudara sebelah kanan. Yang kurang itu air susunya itu dengan izin Allah ditotoknya bisa banyak keluar air susunya itu misalnya. Ya. Kebutaan tunanetra, nah ini tadi yang saya cerita itu di Pekanbaru 24 peserta tunanetra. Saya suruh buka baju semua, selesai pelatihan ternyata penyebarannya seperti bola karet. Kanan kiri belikatnya seperti bola karet. Saya tekan dia lari, tekan dia melejit gitu. Ya, keras penyebarannya. 24 orang tunanetra ikut pelatihan membawa punggung. Jam 6 sudah pada datang. Berikut kali di hotelnya ada apa? Ternyata tunanetra sudah pada datang. Mungkin dari jam mereka. Pelatihan jam 8. Aduh semangat sekali. Ya, masuk lift tabrakan. Masya Allah. Berantem. Buta punya katanya. Buta semua. Ya buta semua ya.
Ya Allah, begitu bahagia kita melihat mereka begitu apa ya, lepas gitu ya, bercanda, lepas itu kayak paling bahagia. Lalu mereka buta. Dan kita lihat mereka kayak orang paling bahagia, sebenarnya. Ya, kayak nggak menderita gitu ya. Kita melihatkan kasihan gitu ya, mereka enggak sebenarnya. Ya, kalau saya perhatian sekarang buka baju kalian, saya ingin periksa punggung kalian. Saya pengen belajar dapat ilmu dari kalian. Buka semua punggung yang masa kelihatan semua punggungnya, semua saya totok satu-satu. Kesimpulannya apa? Dia punya masalah di lambungnya. Rata-rata orang yang bermata ada masalah di lambung, itu pertama. Yang kedua, di belikat kiri kanan itu di jantung. Itu belikat kiri kanan yang keras seperti bola karet yang susah ditekan, susah diurai penjelasannya. Buat itu. Ada nggak yang sudah bisa melihat cahaya? Ada. Sebenarnya. Bukan di awalnya. Terus seperti bola karet itu tiap hari dibantu sama ayah ibu dan kakaknya setiap hari. Karena bola karet yang nyumbat itu harus sering diurai, makin sering dia makin cepat terurai. Cek waktu dia datang yang kedua seperti sudah rata. Iya Ustaz, sekarang kalau keluar rumah cahaya sudah mulai nampak. Subhanallah, tulan etal ternyata bisa diatasi dengan apapun. Cuma butuh waktu dan lama saja mungkinnya ditotoknya ya, karena penyumbatannya begitu kenyal, begitu berat, begitu keras gitu, ya. Lambung, ada buah lambung. Kalau lagi nyeri ditotok, misalnya jadinya langsung reda. Lagi nyeri perih itu, kalau kita puasa Ramadan kan nggak ada masalah. Kenapa? Karena lambung kan kotak itu langsung perintah tuh. Niatnya semua sama, puasanya sama-sama, pasti lambungnya juga tahu diri, nggak mungkin bunyi. Ada nggak tadi salat yang lambung yang bunyi? Itu nggak ada kan? Nggak ada. Kenapa? Karena semuanya puasa. Coba puasa sunnah. Makan siang yuk, enak restoran baru nih. Anak di puasa langsung bunyi terus kucuk-kucuk itu. Kenapa? Karena otak menyatakan makannya gitu kan. Bisa nggak dibatalkan puasa sunnahnya? Masih bisa, masih ada ruang bunyi perutnya. Ya. Kalau puasa Ramadan kita puas semuanya. Ya. Nah, pun begitu. Toto aja itu nanti setelah alamnya dia recovery secara ya. Perinya jadinya akan hilang insyaallah. Ya. Leukemia, kanker darah belum ditotok nih, foto dulu semua. Ada yang nampak stres, orang lebih tua, foto setiap hari 2 bulan, difoto lagi, yakinlah besok nampak lebih ganteng. Ya, ditotok dia kemudian gambar yang tengah, nampak lebih muda tidak? Totok, cek lagi. Kalau nggak percaya, kalian silakan buktikan. Sebelum ditotok, diambil sampel cairan tubuh kalian, cek sel tubuh kalian. Ternyata sel tubuh kita lebih tua dibanding usia kita. Kan bisa begitu kan? Lalu totok. Setiap hari kalian coba totok. Sebulan kemudian ambil lagi sampel cairan tubuh kalian, cek lagi. Dengan izin Allah, insya Allah sel tubuh kalian lebih muda dibanding usia kalian. Ya. Kalau nggak percaya, sekarang dipoto semua. Besok foto setiap hari. Foto lagi berikutnya, pangling semuanya berubah. Ditotok sebulan kemudian berubah tidak? Nampak lebih muda tidak dia? Sama nggak dengan usianya? Balik modal nggak kira-kira? Sama lah kira-kira begitu. Totok lagi sebulan kemudian kayak mahasiswa, subhanallah. Totok lagi sebulan kemudian kayak anak SMA. Totok lagi kayak anak SMP. Jadi bayi lagi dia kan? Kalian tidak percaya, saya silakan buktikan ya. Orang tua kalian tahu setiap hari terus itu, nanti kalian suruh adik kalian, nanti kalian pulang setahun kemudian, insya Allah orang tua kalian tambah lebih muda lagi. Ya, jadi apa tadi? Totok punggung membantu proses pembentukan sel-sel baru lebih cepat. Regenerasi sel lebih cepat. Kenapa kita sakit? Sel yang mati lebih banyak ketimbang sel yang regenerasi, betul tidak? Ya. Ketika ditotok darahnya lancar, itu regenerasi sel luar biasa cepatnya. Maka kata Dr. Ahmad Ibrahim, tidak perlu stem cell. Semua itu kesimpulannya. Tidak perlu stem cell. Berapa harga stem cell? Bisa 300 juta, Pak. Ada stem cell 1 miliar, ada stem cell 1 miliar. Saya bilang nggak perlu stem cell 1 miliar. Totok punggung bayar separuh di bulan Juli itu kan, yang puncaknya itu. Langsung kita totok di rumah-rumah mereka. Saya nggak ketakutan, yang ketakutan pasien kita kan. Ada yang ke klinik pun banyak yang ke klinik. Ustaz saya positif, alhamdulillah. Kalian program hamil kan? Positif corona Ustaz.
Datang saja tidak apa-apa, lebih pagi sebelum pasien lain saya bilang datang 3 orang satu keluarga corona. Saya tonton, tidak ada masalah. Yang masalah itu karena kita banyak nonton TV jadi paranoid kan begitu. Saya bilang dengan izin Allah saya berani masuk Wisma Atlet tanpa masker, tanpa APD, saya berani. Bukan yang sombong, bukan. Saya sudah masuk yang sama gitu. Kematiannya kan cuma 3%, itu pun komorbid kan? Karena bawaan, bukan karena murni corona hampir tidak ada. Cari orang macam kalian yang imunitas bagus, yang meninggal karena corona ada tidak? Yang meninggal kan karena udah tua, kan? Udah komorbid kan? Kan meninggal begitu. Tapi dibuat kita mencekam. Coba lihat, masuk Wisma Atlet, tes PCR, tes antigen, harus pakai APD, kan begitu. Kalian anaknya tidak boleh mendampingi ibunya di Wisma Atlet, begitu kan? Harus di rumah karena nggak ada APD, kan begitu. Belum divaksin atau apalah alasannya. Ya, silakan cek informasi. Entah saya benar atau tidak informasi dari pasien saya. Coba tanyakan langsung ke Satgas Covid DKI, sudah divaksin belum bagi mereka? Coba tanya semua itu pejabat negara, sudah divaksin belum mereka? Insya Allah informasinya valid. Sebagian besar belum divaksin. Tapi pesantren dikejar nggak kalian sudah pesantren? Bin turun bin sampai Komisi 1 ketawa pun. Bin kerjaan yang vaksin buat itu kan aneh. Badan intelijen ngumpulin orang buat divaksin kan aneh kan? Injak-injak sampai ke gunung di NTB waktu saya NTB belum ada liga itu saya kan kesana kan sempat kesana itu sampai di gunung orang dijemput dengan motor train ya. Yang di kota-kota disiapkan bis dari Disub untuk divaksin semuanya. Wah, luar biasa. Ya, di pesantren itu didatangi nggak kalian? Didatangi wajib. Kita nggak mau divaksin datang APRI itu kan? Datang polisi itu kan? Mencekam, dibuat begitu ketakutan. Bu Siti Fadilah itu luar biasa. Apa beliau bilang? Mutasi corona semakin lama semakin kuat atau semakin melemah? Semakin melemah. Ketika semakin melemah, perlu nggak di booster dengan dosis yang tinggi? Tidak perlu semua. Sampai beliau bilang waktu debat di TV sama profesor yang vaksin booster itu, kalian profesor sekali-sekali itu umat Islam, masyarakat Indonesia diberi berita gembira, gitu maksudnya, ya kan? Biar imunitas masyarakat Indonesia itu meningkat. Itu kata Bu Siti Fadilah terakhir tuh saya dengar gitu. Jangan dikit-dikit harus di booster, kalau pulang kampung di booster, turun lagi imunitas kita kan? Ya Allah, penjajahan sistematis yang berkuasa membuat aturan itu menjual barangnya sendiri. Subhanallah, kita harus membeli, ya kan? Live ini kan, live. Pesan dari vaksin, saya kan divaksin, dapat dari Kapolres Bekasi, biar lancar ya. Aduh, saya nggak mau divaksin, tapi dapat sertifikat vaksin. Ya, ini sebenarnya off the record ya. Ya, tapi tak begitulah. Ya sekarang sudah jadi mainan itu. Tes antigen, valid nggak tes antigen? Nah, valid kok. Jadi mainan-mainan aja kita di bandara pura-pura saja lah itu kita di tes antigen, pura-pura saja. PCR juga nggak valid, ya. Tes PCR hari jam ini, jam berikutnya tes PCR beda nggak hasilnya? Coba tes nggak valid mau dipakai buat patokan, enggak bisa. Siapa yang bisa kita percaya coba? Kita bersama tes antigen kita nggak bisa percaya. Tes antigen sekarang, dan 1 jam kemudian tes antigen beda lagi. 1 jam kemudian tes antigen beda lagi, kan begitu? Mana bisa kita percaya? Bukan salah kita, sebenarnya salah mereka. Ya, kalau kita ngomong gini kita nggak salah, bukti fakta di lapangan kan begitu. Akhirnya terakhir kita buat bercanda aja tes antigen tuh. Terus tes antigen nanti bisa nggak dipanggil ke hotel petugasnya? Bisa Ustaz, panggil nanti ke hotel bukan baru. Hidungnya pakai hidung teman saya saja, jadi hidung teman saya buat 2 orang. Ya kan, jadi buat bercanda karena nggak valid tesnya. Buat apa nggak jadi tes yang tidak valid? Ya. Kecuali valid tesnya ya silakan. Nah, kita rela ikhlas begitu. Bayar berapapun kita ikhlas. Nah, tesnya valid. Kita kena atau tidak ketahuan betul-betul valid. Yang ditemukan oleh mahasiswa mana itu yang jinos itu
Dengan uap saja kan lebih valid. Dia hanya mendeteksi virus corona saja, genus kan, tapi tidak dipakai. Kenapa? Ya mereka kan dapat fee mungkin kan, antigen dapat fee mungkin bisa dapat fee kan begitu. Bahkan di ITS Surabaya bukan hanya pakai itu, pakai ketiak saja, di ketiak saja bisa ketahuan virus corona itu hebat kan ITS itu. Ya kan? Itu kayak anak bangsa nggak dipakai itu. Ya Allah. Gino, sendiri tes itu satu. Yang jadi kempis saja ketahuan virus corona atau bukan bisa dideteksi. Kita tetap pakai antigen PCR yang tidak valid coba. Ya kan? Kan dia buat peraturan PCR antigen kan begitu. Ya. Sudahlah, kita umat Islam bismillah totok punggung saja selesai. Kita nonton yang sudah saturasi di bawah 50. 1 jam saja dilepas lewat ya insya Allah. Napas sudah hampir tidak ada. Totoknya berapa lama? Totoknya 4 jam. Jam 12 sampai jam 4 dini hari sudah selesai. Baru muntah dia slam dan dari luar sebesar itu. Selebar kain sarung itu slamnya keluar semua. Lalu ditotok lagi keluar itu slam yang seperti bola bekel, bola karet itu. Kita ambil, kita tekan, dan hancur slamnya itu. Itu yang menyumbat saluran pernapasannya. Selamat dia dengan izin Allah, tidak perlu oksigen, tidak perlu ventilator. Jadi kita Pak sudah menangani yang paling parah corona Pak, yang namanya paling parah sudah kita tangani. Gitu. Jadi bismillah dengan izin Allah umat Islam berbahagialah kita biar imunitas meningkat. Kenapa? Corona sudah selesai. Ya. Biar pada pulang kampung nggak usah di-booster, nggak usah di-booster. Naik bis harus booster, naik sepeda saja. Iya, dia berkuasa, mereka berkuasa, kita disuruh beli alat mereka. Ya, tidak diperlukan semua oleh kita alat-alat itu. Ini corona langsung jadi paru-parunya. Corona apapun itu virus bakteri, rata-rata paru-paru dan lambung. 2 titik itu, lambung dan paru. DPD lambung paru-paru, tipes bakteri lambung paru-paru, campak virus lambung paru-paru, cacar lambung paru-paru. Lebih efektif mana antivirus sama totok punggung? Saya katakan dengan izin Allah lebih efektif totok punggung. Sudah punya bukti, insya Allah sudah punya bukti. Dr. Ahmad Ibrahim, beliau buktikan hebatnya totok punggung untuk mengatasi gangguan virus. Anak beliau cacar. Virus cacar lebih ganas dari virus corona, betul tidak? Saya tahu Ustaz anak saya, beliau cerita sama saya. Cacar mulai keluar titik gitu kan, basah biasa itu kan. Saya tahu Ustaz, dengan izin Allah besok kering cacarnya, sembuh anak saya. Tadi kan kalau lancar, satu kita bekerja kan, NK sel bekerja, ya virus apapun dia lawan, betul tidak? Ya. Lalu virus ini nempel ke anak yang berikutnya, anak berikutnya kena cacar juga, anak dia ada 4. Ya, suatu tokoh dulu untuk riset kecil-kecilan. Dengan izin Allah besok kering cacarnya. Lagi yang kena berikutnya anak yang ketiga kan, kena lagi dia kena cacar. Saya total lagi Ustaz, kering besar cacarnya. Berikutnya yang terakhir anak yang keempat ini dia nggak total, beliau nggak total anak itu 5 hari Ustaz, nggak kering cacarnya. Terus saya total juga Ustaz, karena itu anak saya juga. Saya total dia dengan izin Allah besok kering cacarnya. Bukti menurut beliau, total punggung mengaktifkan natural sel dalam tubuh kita hingga bekerja NK sel lebih cepat, maka virus bakteri dilawan secara alami, tidak perlu antibiotik, tidak perlu antivirus, tidak perlu imunisasi, tidak perlu vaksinasi. Jelas ya, adik-adik? Berikutnya, ini teori baru. Ketika lemak menekan, bergeser nggak tulang? Perhatikan gambar itu. Tumpukan lemak menekan, geser nggak tulang ke kiri? Bergeser nggak tulangnya? Bengkok nggak tulangnya sedikit? Pertanyaan saya, biar tulangnya balik lagi, didorong tulangnya atau diurai lemaknya? Diurai lemaknya. Jadi falsafah yang ke-6, totok punggung bisa mereposisi tulang secara alami. Tadi kan yang kakinya diukur panjang sebelah tumitnya kan, jangan ditarik sebelah begitu maksud saya, cukup punggungnya ya. Kalau banyak penyumbatan lemak di punggung menekan, kaki itu ketarik secara alami. Lebih pendek dia nanti. Ketika lemak kita urai, nggak menekan lagi, nggak menarik lagi, kaki itu balik sendiri secara alami, normal lagi. Ya bukan ditarik kakinya, bukan. Ya. Ini nanti masuk ke materi saraf digestif.
Kita lihat nanti materi secara dijepit ya di sini. Ini pasien saya, mohon maaf, buat zakarnya tidak ada di kantong, buat zakarnya di atas. Jadi kantongnya kosong. Ada yang bisa begitu? Ya. Jadi kosong itu, ya. Ditatap sampai 12 kali itu, ya. Pelan-pelan dia turun. Atau lagi pelan-pelan dia turun, ya. Lama-lama dia turun terus ya, alhamdulillah normal, subhanallah. Sekarang sudah turun, walaupun lebih naik. Dia turun. Hanya itu yang turun, Pak. Yang lain pada naik semua, ya. Ada juga pasien saya anak kecil di Banjarnegara. Ya waktu pelatihan macam ini, ya saya pelatihan, Ustaz kenapa? Umur anak saya 4,5 tahun, buat zakarnya satu di atas, satu di bawah, macam lagi beda. Ya. Mau dioperasi tidak tega, umur masih kecil kan, mau dioperasi nggak tega kan? Kata abinya begitu. Saya pelatihan ditotok masih umur ini, setengah jam kira-kira ditotok sama tim kita. Ya. Ketika ditotok umur bilang, Bibi, aku pengen ke toilet. Ternyata dia pengen pipis. Pergi dia ke toilet. Subhanallah. Ternyata waktu dia pipis itu turun. Subhanallah. Keluar toilet sumringah dia tersenyum. Bibi, baksoku sudah 2. Ini kisah nyata bukan fiksi. Betul kan? Ya. Alami tanpa operasi. Ya, alami tanpa operasi. Sudahlah saya bilang di awal tadi. Semua yang ada dalam tubuh kita bisa atasi sendiri secara alami. Kecuali Anda kena bentur tembok, Anda kena panah, Anda kena apa itu ya sampai belah gitu, ya itu dijahit lah kan begitu kan? Itu baru kita ke dokter kan gitu kan? Ya. Berdoa kita ya Allah jangan turunkan rezeki buat hamba, buat orang tua hamba ya Allah, buat teman-teman hamba di pesantren kita ya Allah, jangan turunkan rezeki untuk kami di rumah sakit ya Allah. Doa begitu ya, jangan turunkan rezeki untuk kami semua di rumah sakit. Ya itu doa kita ya. Makanya alhamdulillah dengan izin Allah nanti sehat terus. Kalau toh sakit ditotok, insya Allah bisa kita atasi. Begitu ya. Nah, ini Ustaz kita sudah dimakan jawabnya. Badannya besar, yang nonton 4 orang karena kaplingnya luas. Antum hafalan depan, antum hafalan belakang, karena dihukum. Dengan izin Allah, beliau selalu kita undang kalau TFT. Selalu kita undang kalau TFT beliau. Ya. Kalau kumat, ya Allah, Allah Akbar, sakitnya luar biasa. Pernah kita tanya, Ustaz kenapa teriak-teriak begitu? Macam apa sakitnya? Beliau suka ngelawak orangnya, suka humor begitu. Itu pernah nggak lihat di Sorembo? Di Sorembo yang begitu tuh sakit secara penyakit seperti ditusuk di Sorembo, ditarik kayak gitu tuh. Sakitnya luar biasa. Ya, hanya malam-malam kita totok dengan izin Allah Subhanahu. Kita kirim 4 orang tuh, dia tanya tuh disuruh sama siapa? Betul yang dikasih iya ditotok Subhanahu. Dengan izin Allah, beliau jadi ya untuk mengisi ruhyah kita, ustaz kita kan. Jadi kalau tiap video kita undang Ustaz, nasihati kami Ustaz, beri pencerahan buat kami Ustaz, kan begitu kan? Aset dakwah harus dijaga, begitu ya. Jadi setiap tiap video kita undang ceramah buat kita, isi kajian ruhyah buat kita. Kita merasa ya jauh lebih lemah secara ruhyah dibanding beliau kan? Ya kita dapat siraman ruhyah dari beliau begitu. Ya. Di mana sumber masalahnya? Bukan pada tulang. Kesalahan fatal dokter menganggap salah penyakit masalah tulang. Betul tidak? Saya tunjukkan titiknya. Titiknya di samping tulangnya. Lemak menekan tulang, lemak menekan saraf. Tulang bergeser juga bisa. Tulangnya bergeser otomatis sarafnya ketekan. Kan begitu kan? Lemaknya mendorong, tulangnya bergeser. Lemaknya menekan, tulangnya bergeser. Betul tidak? Tulangnya bergeser menjadi saraf. Masalah utamanya tulang atau lemak? Saya nggak nyentuh tulangnya kok. Ya kan? Yang saya urai kan lemaknya. Lemaknya saya udah nggak menekan lagi, balik ke tulang posisinya. Selesai. Tapi dokter dioperasi pasien saya 3 kali, habis 400 juta. Dan gagal. Pernah nggak dokter minta maaf kalau gagal? Pernah nggak uang kalian kembali kalau gagal dioperasi? Cacat kalian karena dioperasi, pernah nggak dokter diganti rugi? Berapa kali kita rugi? Rugi bayar 400 juta. Rugi cacat tidak sembuh kan gitu kan? 3 kali gagal, dokter bilang apa?
satu kali lagi Pak, barangkali berhasil. Kurang ajar nih. Jadi selama ini umat Islam sudah cukup dizolimi. Ya Allah, kita diam saja tuh, pasrah seolah-olah nggak bisa bergerak kan gitu kan, nggak bisa nuntut. Ya. Sebuah metode, sebuah obat satu kali gagal, boleh tidak obat itu dikasihkan ke pasien berikutnya? Metode satu kali gagal, lumpuh pasiennya, boleh nggak metode itu diterapkan berikutnya? Tapi kedokteran Pak, berkali-kali gagal, tetap dipakai tidak metodenya. Walaupun mereka bilang pakai endoskopi sekarang kan dengan sistem lebih canggih, sama saja kok. Cacat pasien saya bilang lumpuh, malah pasien saya habis endoskopi. Yang mereka bilang minim resiko kan gitu kan? Endoskopi itu Pak, masih itu pasien saya di Jatisari itu lumpuh Pak endoskopi saya bilang. Mereka bilang itu minim resiko. Ada juga pasien sudah endoskopi pasien saya itu, saya cek itu penyumbatannya masih ada, masih cacat dia. Walaupun mungkin jadinya hilang ya kan, jadinya hilang, tapi masih ada itu penyumbatan ya, masih dia nggak bisa menekan atau menekuk lututnya normal sih, karena yang menekan sarafnya masih ada. 3 kali gagal dokter nggak pernah merasa salah. Saya bilang kalau dari saja tidak mau terjebak di lubangnya, jangan kalau orang gila saja tidak mau salah 2 kali. Saya bilang kalian nggak percaya silahkan buktikan. Orang gila lewat depan rumah kalian atau pesantren kita di sini gertak dia. Ayo mau kemana bang? Biasa orang gila itu nggak lewat situ lagi. Apa dia bilang? Di situ ada orang yang lebih gila dari saya. Nggak percaya silakan buktikan. Orang gila saya tidak mau salah 2 kali. Betul silakan buktikan kok, ya kan? Di mana sumber masalahnya? Bukan pada tulang, sumber masalahnya lemak yang menekan tulang. Bisa dipahami ya? Jadi nggak pernah kita sentuh tulang-tulangnya, nggak pernah kita krek tekan tulangnya, nggak pernah kita tarik tulangnya. Yang kita urai lemak yang menekan. Ini HMP saraf jepit bukan karena jatuh. Kalau kalian saraf jepit karena jatuh, hari itu kalian jatuh, hari itu saraf jepit. Itu maksud saya. Ini kan 20 tahun kemudian kejadiannya kan? Dokter pernah nggak bertanya orang tua kalian yang saraf jepit? Ibu ingat-ingat, bapak ingat-ingat, mungkin dulu pernah jatuh. Pernah nggak dokter tanya begitu? Orang tua kalian ingat-ingat. Aduh, jatuh di mana saya? Oh iya, waktu kecil biasa saya jatuh, naik sepeda jatuh, naik motor jatuh, naik motor kelapa pernah juga jatuh. Jatuh miskin pun sering. Jadi biasa kita jatuh. Gitu kan? Tapi penyebab HMP bukan karena jatuh 20 tahun lalu. Penyebab HMP itu lemak yang tumbuh selama 20 tahun terakhir. Itu maksud saya. Bisa dipahami ya? Bukan jatuh 20 tahun lalu, tapi lemak yang tumbuh selama 20 tahun terakhir. Maka kita urai lemaknya. Enggak kita apa-apa tulangnya. Tulangnya biarkan saja. Bahkan sudah menyatu lumbar 345, sudah menyatu. Tidak ada bantalan, ngesot dia jalan. Kata dokter harus pasang bantalan baru kan sintetis kan? Udah nyatu tulangnya Pak, ada ini udah nyatu tulangnya, udah ada bantalan dia, tidak bisa aja kayak kita gerak-gerak begini, tidak bisa. Kenapa? Nggak ada lagi dia bantalannya, nyatu lumbar 345, ya. Yang setelah tetap pelan-pelan ternyata bantalan secara alami bisa tumbuh lagi. Kita kemudian terima kasih, ayah sudah bisa berjalan normal kembali. Ya. Kasus saraf berjepit, misalnya bisa diatasi dengan tetap punggung. Saraf berjepit di leher. Kalau kalian masih muda, masih bagus semua. Tapi ada nggak yang bangun tidur lehernya kaku? Ada? Salah siapa itu? Bantal ya? Ya, bantal disalahkan terus ya. Itu salah kita sebenarnya. Kita makan soto konro atau makan sop buntut begitu kan, makan gulai, lemaknya menebal nggak lemaknya? Menekan saraf, ketarik nggak? Macam jadi laba-laba saraf itu, ketekan, ketarik nggak ke atas? Bergeser tulang cervical tulang lehernya kan? Ketekan lagi dia, bergeser tulang cervical 6, cervical 5, kata dokter harus dioperasi cervicalnya. Saya bilang salah bu, gitu. Itu efeknya, betul tidak? Yang kita cari yang menekan, yang menarik tulang itu. Di punggung dia tertekan, ketarik dari sarafnya, otomatis bergeser tulangnya kan begitu kan?
urai saja yang nggak menekan lagi, balik ke tulangnya secara alami. Balik, teori kita sederhana, dan terbukti, pasien saya kemarin 2 kali totok, Pak, nggak bisa nembak dia. Di MRI oleh dokter bergeser cervical 5 dan 4. Dokter lancar, balik lagi tulangnya. Ibu sudah bisa nembak, bisa. Sekarang tulang ibu sudah balik, bisa bilang. Tulang ibu sudah balik ke posisinya. Tidak saya sentuh lehernya kan? Ya. Sama kalau ini santri lehernya bangun tidur kaku, yang pertama jangan salahkan bantal, salahkan diri sendiri dulu. Yang kedua, jangan diurut lehernya, jelas ya. Tapi ditotok di bahu belikatnya, jadi bagian-bagian yang tebal yang menekan simbol saraf, yang menekan jadi ketarik ke leher kan begitu kan? Itu nggak menekan lagi, enteng ke lehernya. Enteng, subhanallah. Masuk akal nggak teorinya? Sederhana, dipahami. Ya, otot punggung itu teori yang paling gampang. Kita sih bilangnya teori anak kelas 1 SD. Jadi materi anak kelas 1 SD. Subhanallah. Maka kita ada riset. Kayak gini untuk apa riset? Sering saya di grup-grup medis itu di medis 212 kan, waktu itu saya masuk di sana. Habis saya dibully. Mana risetnya? Mana jurnalnya kan gitu? Ya, saya bilang nggak perlu itu pasang ring, nggak perlu bypass, nggak perlu operasi. Dibully saya. Mana risetnya? Mana jurnalnya? Waduh, berantem kita sama dokter ini. Dokternya Muslim tidak? Grup medis 212 Muslim bukan? Ya, teorinya berbeda. Teori mereka kan tulang kan, kita teorinya penyumbatan lemak gitu. Ya, jelas ya. Lanjut ya. Skoliosis macam itu. Cari bagian yang cekung, yang tebal, yang gelap. Kelihatan nggak yang gelap menekan, tulang bergeser. Kelihatan? Yang bagian gelap itu. Bagian gelap menekan, mendorong tulang. Ditotoknya yang mana? Bagian yang gelap itu, yang gelap yang menekan tulang itu. Itu diurai nggak menekan lagi, balik nggak tulang ke posisinya pelan-pelan. Gambar yang paling ujung, lebih lurus nggak dia? 3 kali totok. Bahkan yang sudah macam ini, sudah hampir nyentuh bahu sama panggulnya, itu ditotok pelan-pelan dia sudah mulai normal. Yang sudah miring macam itu Pak, ada-ada ya. Itu dengan jendela pelan-pelan dia sudah normal. Totoknya di samping tulang, bukan di kerap tulangnya, hati-hati. Ya. Jelas ya. Stroke yang kanan ya langsung dekat kanan, L4, L5 sebelah kanan gitu. Ya lebih cepat itu bisa. Kalau kiri ya kiri, ya lebih cepat. Nah, darah tinggi. Coba ambil itu kalau ada botol gitu ya, botol aqua, masukkan batu, masukkan pasir, masukkan tanah, airnya naik tidak? Naik. Plak pembuluh darah tadi itu, plak dalam pembuluh darah bisa nggak menyebabkan hipertensi? Kan begitu. Yang kedua ambil botol aqua, kalian tekan dari luar, naik nggak airnya? Berarti pressure lemak di dalam pembuluh darah yang menekan dari luar, macam ini tumpukannya kan? Ini kan bukan di dalam pembuluh darah, menekan dari luar, ya kan? Naik ke tensinya. Jadi ada 2 penyebab hipertensi, plak dalam pembuluh darah dan juga pressure tekanan di luar pembuluh. Kenapa oleh dokter tidak bisa selesai? Karena obat dokter semua bekerja di dalam pembuluh. Inilah yang dokter Marino bilang, dengan otot punggung sudah selesai masalah hipertensi yang beratus-ratus tahun tidak selesai oleh dunia kedokteran konvensional. Nyambung nggak perkataan beliau? Ya, makanya beliau bilang tadi otot punggung lebih hebat 1 level dibanding dokter manapun di muka bumi ini. Nyambung tidak perkataan beliau? Ya. Lanjut ya. Thalassemia. Gambar yang paling ujung. Nanti kalau kalian ketemu pasien thalassemia, saya sudah banyak ketemu pasien thalassemia dan sudah ada yang tidak transfusi lagi, yang waktu di Jatiasi pertama kali itu. Dan kemarin terakhir itu saya dapat telepon dari mantunya Pak Sarwan Hamid, mantan Mendagri dia. Dia telepon saya, Ustaz, saya Ihsan, saya ikut pelatihan otot punggung, istri beliau thalassemia, Qadarullah meninggal dunia ya. Tapi beliau cerita, istri saya Ustaz thalassemia sudah sejak lama, sudah berpuluh-puluh tahun ya. Transfusi terakhir sudah makin sering, 3 kali terakhir. Transfusi tiap bulan 3 kali. Dulu kan mungkin 3 bulan sekali gitu kan, makin lama 2 bulan sekali, sebulan sekali. Sekarang 3 kali sebulan. Saya tahu Ustaz subhanallah dengan izin Allah istri saya makin segar.
AB bertahan, transfusinya bukan 3 kali. Terakhir sebelum meninggal sudah transfusi cuma 2 kali. Artinya apa? Ya, menurut dokter thalassemia itu tidak bisa disembuhkan, penyakit genetik tidak bisa disembuhkan. Tapi kalian foto punggung pasien kita, ya kita foto punggung pasien itu sangat cekung di bagian lambung limfanya sangat cekung, sangat dalam. Yang sebelah ini, itu jadi saya pelan saja tekan, foto saja tidak saya tekan itu kelihatan lebih cekung, lebih dalam, lebih gelap daerah situ, daerah lambung limfa lebih gelap di situ. Ya, maka total fokus di situ. Ini lagi kita tangani satu pasien thalassemia sekarang. Dulu dia 6 bulan baru transfusi. Terakhir kemarin Ustaz sejak sebulan transfusi 6 bulan terakhir ini. Belum 6 bulan baru transfusi, Pak. Makin lama makin sering. Sekarang tiap bulan harus transfusi. Ya. Nah, kemarin saya total sudah yang kedua. Nah, semoga kita berdoa. Ya semoga nanti Allah beri kesembuhan. Itu jadi penemuan luar biasa kalau terjadi anak ini tidak transfusi darah lagi. Ya, saya bilang ibu ikut perhatian. Nanti ibu totok setiap hari. Sekarang anaknya ditotok juga setiap hari oleh ibunya, sama ibunya. Ya. Terus saya pantau terus insya Allah ya. Semoga Allah beri kesembuhan. Tumor di leher, kelenjar, getah bening, tiroid pasien kita ditotok alhamdulillah sembuh. Ya, kempes dia insya Allah. Ya. Titiknya di mana? Di pelikatnya. Cari bagian yang paling cekung, paling tebal, paling keras di situ. Ya, di pelikatnya itu. Yang ke leher, gitu ya. Dan paru-parunya. Ya. Nah, tumor otak. Nah, pas di belakang di bawah tengkuknya ini, yang kotak itu. Ya. Ini dari Jeddah pasien saya. Maka saya bilang, kalau kalian mau umroh nanti, bilang saya, nanti kita sampaikan ke pasien. Mereka menunggu. Sampai mereka bilang, beritahu kalau satu umroh, beritahu saya. Kenapa? Kalau kita bisa tutup punggung, nanti bisa membantu keluarga mereka di rumah mereka. Tadi ya, kita atur kedatangannya, nanti dijemput di hotel, masuk ke rumah, ditotal di sana. Karena tadi saya bilang, Saudi dikuasai oleh Yahudi dalam segi pengobatan. Mereka hanya 2, obat kimia dan operasi. Jadi kalau dia mau umroh nanti, mungkin ustadznya ya beritahu, nanti kita salurkan 1 hari kosongkan untuk menonton membantu saudara kita di Jeddah. Ya, mereka sangat menunggu saya untuk ke sana. Ya, saya punya programnya Oktober umroh, tapi itu pun masih programkan, insya Allah. Tumor paru-paru kalau kanan ya kanan, cekung dia. Ya, penyumbatan kalau parah dia cekung. Penyumbatan kalau parah dia dalam. Artinya apa? Kalau dalam berarti dia sudah menekan saraf di bawah. Karena saraf lapisan paling bawah sudah tulang, kan begitu. Ya, otomatis ketekan pembuluh darah, ketekan saraf, darah nggak lancar, ya, muncul massa, gitu. Ya. Khusus buntu tidak perlu dioperasi. Ya, dengan izin Allah, total di bawah ginjal sebelah kanan. Ini 3 dokter vonis operasi, 3 rumah sakit vonis operasi. Total lalu detoksifikasi, ya, total detoksifikasi bersihkan ususnya, colon cleansing. Ya, karena usus buntu itu sinyal buat tubuh kita menyatakan bahwa usus kita sudah kotor, jangan dibuang. Ya, dia sinyal, maka harus dibersihkan. Terakhir, was-was cemas berlebihan. Itu bukan gangguan jiwa, sudah minum 2 tahun. Ada sudah 17 tahun dia minum obat penenang, ada. Ya, ada sudah 6 tahun ada. Ya. Jadi pasien kita tuh macam-macam. Sudah parah-parah penyakitnya. 17 tahun. Ya, 17 tahun. Apa dia bilang? Sudah menekan ke jantung, muncul stres, kecemasan kan gitu ya. Sekarang sudah bagus. Dan apa sekarang beliau? Sekarang beliau sudah jadi terapis totok punggung. Ya, itu kelebihan totok punggung. Pasien kita angkat payudara dengan izin Allah kemoterapi dan sembuh, dia totok sembuh. Sekarang jadi terapis totok punggung hebat yang mengatasi kanker payudara. Ya. Kemarin pasien kita ibu-ibu gagal ginjal, ya, uriumnya sudah tinggi, kreatinnya sudah tinggi, fungsi ginjal sudah di bawah 20%, harus cuci darah. Kita tahu sama suaminya 4 kali masuk UGD, masuk ICU, sudah hampir mati 4 kali. Sekarang dicek semua normal ke dokter, semua normal. Sekarang apa? Sekarang jadi terapis totok punggung. Ya. Totok punggung tidak hal aneh ketika pasien menjadi terapis. Kenapa? Dan mereka lebih hebat dari saya. Kenapa? Karena mereka langsung mengalami hal-hal seperti itu.
Jadi kalau ada, Ustaz, saya gangguan ginjal, berapa Pak fungsi ginjal? Ada 22%. Masih bagus saya bilang. Itu konsultasi sama pasien saya itu yang lebih parah, kasih nomor teleponnya kan, dia lebih yakin kan pasien itu lebih parah sebelumnya kan, kasih konsultasi Pak, apa yang harus Bapak makan, apa yang tidak boleh kan gitu kan, agak payudara stadium berapa, ini stadium 5, stadium 4, kasih kanker payudara, konsultasi sama ibu yang di Bandung itu kanker payudara sudah sembuh ya. Jadi kita banyak konsultan penyakit sekarang. Dari mana? Dari pasien-pasien yang sudah sembuh. Dan itu konsultannya asli luar biasa. Dia mengalami langsung. Ya, lebih hebat dari dokter. Dokter kan udah mengalami langsung kan? Ya, mereka mengalami langsung. Di mana titiknya? Pertama titik lambung, yang kedua titik jantung untuk kecemasan. Saya punya pasien, dia serasa ingin dibunuh orang setiap saat. Stres ya kira-kira. Sudah minum obat penenang, dokter dia bawa ke dokter jiwa orang tuanya, ya dia bawa anaknya ke dokter jiwa. Saya bilang Pak, itu bukan gangguan jiwa. Saya bisa buktikan dengan izin Allah bahwa anak bapak ke klinik saya di Cirebon, datang dia ke Jakarta ke Bekasi, dia bawa anaknya. Ini Pak, saya bilang, saya tekan pelan-pelan. Bilang, pas titik jantung itu masuk jadi saya. Bapak silakan buktikan sendiri, tekan itu titik jantung anak bapak. Belum masuk Pak, masuk deh anak saya, masuk darah itu. Ini titik jembatan ke jantungnya lemah, muncul halusinasi, bukan gangguan jiwa, betul tidak? Totok titik jantungnya, darahnya lancar ke jantung, jantungnya normal lagi, sekarang tidak ada lagi halusinasi seperti ini di luar setiap saat, sembuh dengan izin Allah. Masuk akal enggak? Ya, ternyata gangguan jiwa orang gila bukan gangguan jiwa, gangguan fisik efeknya kejiwaan. Begitu ya. Ada pertanyaan sebelum kita masuk materi pendalaman, materi emergency. Silakan para santri, para ustadz semuanya yang ingin bertanya. Silakan. Kayaknya sih sudah pintar-pintar semua ya. Ada yang perlu ditanyakan sebelum praktek? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja pertanyaannya Ustaz. Sebenarnya banyak, cuma satu. Takut itu maksudnya. Baik, jika mungkin di kampung misalkan, kan saya dari kampung juga gitu. Misalkan kita bisa notok gitu kan, bisa totok misalkan, tapi saya juga belum bisa gitu. Baru saat ini gitu saya tahu juga. Seperti yang Bapak tadi sampaikan bahwasannya ketika peredaran darah itu lancar, jadi bisa bisa pulih kembali yang sakit itu. Yang menjadi pertanyaannya, apakah jika kita nanti tidak menemukan di sekitar kita yang bisa notok, apakah ada seperti hal yang bisa dilakukan agar pembuluh darah kita lancar selain ditotok? Itu aja. Iya. Sudah. Bisa sebenarnya olahraga itu membantu memperlancar darah ya. Jadi kalau sudah kita, yang masalahnya kalau kita tidak bisa ditotok sendiri nggak bisa gitu ya, itu masalah juga kan. Kita sedang buat ya mungkin ya cara ya bagaimana bisa totok mandiri. Tapi kalau bisa jangan totok mandiri lah, kayak ada saudara aja di muka bumi ini, aja di tetangga biar bisa notok kan gitu ya. Selain totok punggung bisa dengan olahraga. Olahraga kan memperlancar darah juga kan? Ya jadi olahraga. Nah maka pasien kita sudah ditotok darahnya lancar, suruh dia olahraga. Terkadang pasien nggak mau olahraga, males, makan sembarangan lagi, kumat lagi nggak? Ya kan? Nah kita edukasi, ya Pak, darah Bapak sudah lancar, biar lancar terus, Bapak olahraga rutin, jadi di badannya dibakar, kan gitu kan? Kan kalau olahraga dibakar lemak-lemak ya kan? Nah, Bapak olahraga lagi, nontonnya sekedar saja, untuk maintenance saja 2 minggu sekali. Kadang-kadang pasien nyaman ditotok, dia mending ditotok aja lah, biar olahraga kan gitu kan?
Udah makanannya nggak apa-apa, ntar totok lagi. Nah itu tuh, ya kan? Artinya apa? Selain totok bisa dengan olahraga. Nah justru harus diedukasi olahraga. Kita pengen pasien kita sembuh, bukan ditotok terus kan gitu kan? Bukan kita anti uang, tidak, tapi kita lebih menginginkan orang itu sembuh, betul nggak? Ya. Sudah ditotok, sudah normal darah lancar, maintenance-nya olahraga, begitu ya. Ada lagi kan banyak begitu. Cukup ya, insyaallah ya. Iya. Mungkin tadi saya tambahkan sedikit. Insya Allah setiap provinsi sudah ada ya. Dari mana? Bisa Dari mana sana? Dari sini Jawa Barat. Oh, Jawa Barat ada. Dari Sukabumi, Pak. Oh, ada. Sukabumi nanti bisa hubungi Pak Abah Edi dan Pak Edi sama Bu Dina ada Bu Dina. ada di Jawa. Kira Sudah tersebar di sebenarnya semua provinsi sama sudah ini. Nanti tinggal minta terapi yang terdekat nanti dicarikan lewat WA itu. Ini coba hubungi Kapolres ini, insya Allah. Makanya program kita tahun 2025 itu setiap rumah harus sudah ada minimal satu terapis yang bisa mengatasi keluarganya sendiri. Ya. Ada lagi? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustaz. Ini bagi kami para santri, ini kan baru pemula belajar totok. Terutama pribadi saya sendiri, saya baru tahu totok di sini. Jadi selama saya di Lampung, saya belum pernah mendengar namanya totok punggung kan. Jadi pas masuk di Brata ini baru tahu, tak kira dulu totok punggung itu yang ditusuk-tusuk kayak jarum itu kan. Ternyata bukan. Saya mengenal itu kok punggungnya ditutup, ternyata itu namanya totok punggung. Nah, jadi pertanyaannya, apabila kami seperti pemula seperti ini, misalkan nanti kan liburan kan pulang kampung. Jadi dalam jangka beberapa waktu hari ini mungkin pasti ada yang sudah menguasai dan belum. Misalkan kalau kita yang belum menguasai ingin mencoba menotok, misalnya menotok orang tua atau saudara dan sebagainya, karena ketidakpahaman atau kemampuan kita dalam menotok itu ada tidak dampak negatifnya? Dampak negatif kita mencoba untuk menotok saudara kita. Terima kasih Ustaz. Ya, biasanya bagus sekali, kehati-hatian itu berlebihan. Tapi dokter bilang itu, masya Allah, punggung itu aman. Insya Allah kebaikan semua di tubuh kita. Yang tidak aman justru bagian depan. Coba kalian main bola, kenal hati kalian. Berhenti kan? Ini saraf yang mematikan di ulu hati. Terus sejengkal ke atas, coba tekan sejengkal ke atas di ulu hati. Ah, sini, mematikan nggak kira-kira? Mematikan. Ya. Di depan ini saraf-saraf mematikan, bahaya. Maka kita nggak totok depan kan. Nah, kalau kumpul tek, 2 cm dia tekan kaku kan gitu kan kalau di Inggris itu kaku. Mau kita coba satu orang? Itu saraf mematikan, ya, satu jengkal ke bawah, ya. Kena bola dia langsung berhenti kan begitu kan? Ya. Nah, itu saraf mematikan. Punggung ini justru beda dia tidak berbahaya. Dia pintu energi. Punggung itu pintu energi. Kalau kita tadi nggak banyak lemak, ya, lincah nggak kita? Cepat capek nggak kita? Tidak, ya kan begitu. Elastis nggak badan elastis kan begitu. Gampang ngantuk nggak kita? Enggak kan begitu kan? Ini kalian dari tadi nggak ngantuk-ngantuk. Coba kalau sudah lemaknya tinggi, energi tertutup punggungnya, gampang ngantuk nggak? Mudah capek tidak? Ya kan? Kenapa? Itu pintu masuknya energi itu di situ, subhanallah. Jadi itu aman. Kebaikan semua di tubuh kita, justru lemak-lemak itu harus memang dibersihkan. Aman insya Allah. Atau kita sederhana sekali, salahnya saja benar, apalagi benarnya. Salahnya saja benar. Salahnya saja bermanfaat, apalagi benarnya. Saya dapat pasien stroke, totok. Apa dia bilang? Ustaz, totok saya karena stroke. Besok hari Rabu pagi saya pipis keluar batu ginjal. Itu salah totok, Pak. Bermanfaat nggak salah totoknya? Ya, totok lagi Selasa sore. Besok datang berikutnya lapor lagi dia. Besok totok Selasa sore, Rabu pagi keluar lagi batu ginjal saya. Padahal totoknya titik apa? Fokusnya titik stroke-nya kan?
Kenapa tuh ginjalnya? Salahnya saja bermanfaat. Ya, artinya apa? Kebaikan semua di punggung kita aman insya Allah. Pernah nggak salah totok Ustaz? Tidak pernah salah totok. Kecuali yang totok tertidur. Kena punggung pasiennya, lalu kena kepala pasiennya. Itu salah totok. Kena kepala. Ya. Selagi semua di punggung, insya Allah aman. Kebaikan semua di punggung kita, insya Allah tidak ada tadi efek buruk, efek negatifnya ya. Insya Allah aman. Walaupun baru belajar. Sambil baru pun bisa kok begini-gini tuh. Aman, insya Allah. Nggak ada apa-apa. Ya, sambil merem saja bisa. Ya, itu saking mudahnya. Maka saya sering sebut totok itu adalah itu ilmu yang paling mudah. Jangan dibuat dia susah. Orang sering bertanya susah. Ustaz, bacanya apa kalau totok punggung? Kan cari penyakit juga ya kan? Udahlah hafalin hadis itu, hadis kesembuhan. Ya kan? Apalagi Ustaz bacanya. Puasanya berapa hari? Ya sebulan di bulan Ramadan lah. Kan orang sering bertanya macam itu kan? Baca-bacanya apa Ustaz? Kok bisa begitu? Lalu saya bilang, Ibu baca Bismillah itu harus. Baca doa kalau bisa hafal hadisnya baca. Pada hafal hadisnya dengan bahasa Indonesia. Boleh Ustaz, boleh baca doa seperti itu. Yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh tato sambil baca WA. Itu nggak boleh. Yang nggak boleh baca WA begitu ya. Jelas ya. Jadi buatlah ilmu itu mudah yang bersulit. Ya. Berapa lama harus ditoto Ustaz? Tidak ada ketentuan berapa lama untuk ibu kita ya Allah. 1 jam tak terasa kita ulang toto ibu kita 2 jam. Jadi masih sakit ini, masih sakit masih sesat ada toto lagi 3 jam. 3 jam untuk ibu kita. Apa salahnya begitu? Ya. Nggak ada ketentuan berapa jam, nggak ada. Saya ikhlasnya lah saya bilang. Mau 3 jam ikhlas, toto 3 jam. Semakin sering ditoto makin bagus tidak? Kan macam lantai nggak pernah disapu demi betul tadi kan? Makin sering disapu makin cepat bersih tidak? Nah, itu analogi sederhananya, ya. Jadi untuk santri yang baru belajar totok punggung itu hilangkan tuh kendala-kendala susah, kendala-kendala berat bahaya gitu ya, kendala-kendala apalagi itu capek. Latih jari kalian, jangan manjakan jari kalian. Terus tangan kosong, jangan pakai alat kalau bisa. Ya, saya ketemu Ustaz Sofian Nur, masya Allah. Ada terapis kita pakai setrum. Ditegur sama beliau, antum pakai setrum itu tidak esensi ilmu. Esensi ilmu itu melekat pada diri antum. Antum ke kamar mandi, antum bawa itu jadi kita, betul nggak? Kalau antum pakai setrum ke kamar mandi, tidak dibawa ke gunung, ada pakai setrum di gunung, tidak bisa kita pakai, kan begitu kan? Pakai sinar, ada nggak kalau kita ke gunung itu buat truk sinar itu? Tidak ada. Beliau bilang, jangan manjakan antum jari antum itu, latih jari antum, jangan manjakan. Jangan dikit-dikit pakai setrum, dikit-dikit pakai pemanas, kan gitu. Esensi ilmu yang melekat pada diri kita, betul nggak? Kemana kita pergi kita bawa itu, begitu kan? Ataupun itu sebenarnya esensinya ilmu terapi. Pakai alat boleh kalau badannya besar, misalkan pakai alat kayu, ada kesiapan. Tetap saja pakai tenaga kita kan? Ya, tetap pakai tenaga kita. Satu lagi mungkin ya pertanyaannya. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Abang Ustaz, saya punya pertanyaan. Tapi sebelum ke pertanyaan, saya ingin berbicara tentang apa yang saya nonton di channel YouTube. Bahwa saya nonton itu ada yang namanya terapi patah tulang, itu sudah terkenal juga, banyak followersnya juga, punya subscribe-nya juga. Jadi dia itu ahli dalam bidang tulang cedera, patah tulang, patah seleo gitu cedera. Dan bahkan saya nonton terakhir kali itu, saya juga pengikutnya dia sendiri. Dia itu pasiennya itu seorang pelatih sepak bola, di mana dia sebelumnya jadi pemain, kemudian cedera bagian bahu hingga tangannya itu bertahun-tahun. Kemudian dia datang sama tukang ahli ini, tulang ini, dia perbaiki dengan gayanya itu dia tekan bagian belikat tuh, tapi lima jari dia dorong sampai terasa sakitnya itu pasti itu. Kemudian
bagian dadanya, kemudian bagian sini dan tangannya. Nah, itu kan saya bilang kalau ini mungkin bidangnya dalam tulang kan, dalam tulang cedera dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya, apakah kalau totok punggung ini yang mungkin saya bisa tafsirkan itu dia dalam bidang syaraf-syaraf aja, penyembuhan bagian penyakit dalam, asam lambung, kayak paru-paru, kayak jantung, kayak apa, kayak kemudian penyakit kulit juga kalau kayak gitu kan, tapi berarti penyakit tulang. Nah, apakah kalau misalnya kita mau menemukan orang bercedera untuk patah tulang, patah kaki, patah kepala, leher, dan sebelumnya itu Ustaz, dia sehat aja gitu kan, sehat aja, tidak ada penyakit dalam, tidak ada hubungannya dengan penyakit dalam. Tapi misalnya saya main bola tiba-tiba cedera patah tulang, apakah efek totok punggung itu lebih besar daripada itu ahli tulang itu dalam bidang ahli tulang itu? Kalau misalnya memang ada hubungan seberapa besar kaitannya? Ya. Assalamualaikum. Luar biasa begitu menggebu-gebu ya, banyak kayaknya gitu. Bisa nggak patah tulang? Pertama, falsafah dan lancar kita elastis, ya keselio kita. Kenapa kita keselio? Karena tidak lancar. Waktu kita kecil muda macam kalian main bola, komputer, klub bunyi itu engkel kalian. Bangkit lagi nggak kalian? Bangkit lagi. Bisa lari lagi tidak? Bisa. Nggak usah diurut dulu. Lari lagi dia. Kenapa? Darahnya lancar, ototnya elastis. Betul tidak? Kejar bola lagi masuk yang kiri itu lubang, komputer, klub bunyi itu. Kenapa kalian bisa bangkit lagi dan kejar bola? Karena darahnya lancar, otot elastis. Itu falsafah dulu ya. Ini falsafah utama. Ya. Jadi apa? Ketika kalian kepritek bengkak, bukan diurut yang kepriteknya, tapi dilancarkan darahnya. Masuk akal nggak? Itu untuk keselio dulu ya, belum yang mata ya. Keselio dulu. Saya hampir tiap tahun mukoyam di Papandayan, Garut ya. Itu hampir tiap tahun. Bahwa peserta mukoyam itu 500 sampai 600 orang. Sekota Bekasi juga. Ya. Ada yang cedera kepritek. Aduh bengkak, mana bisa saya naik ke puncak. Bahwa saya sudah nggak bisa jalan lagi. Dia nggak akan lupa anak totok saat itu. Kalau anak sudah lupa, karena begitu banyak peserta kan gitu kan. 2 orang tuh kayak cedera, bengkak sudah, memar di engkelnya itu karena dia kepritek kan. Dia jalan pincang bengkak. Nggak saya sentuh sedikit pun engkelnya, ya. Anak totok di panggulnya terus mendorkan semua tuh di punggungnya, ya. Terus fokus di atas panggulnya itu, yang ke kaki kan. Itu subhanallah apa dia bilang. Habis satu totok dalam bengkaknya hilang. Lalu Ustaz bisa naik sampai puncak, besok Senin pun bisa kerja di kantor. Subhanallah. Tanpa kita sentuh, kita urut yang keselio tadi. Di NTB, itu geser lututnya. Kalau ahli tulang langsung dia tarik itu enggak, langsung reposisi, betul enggak? Ya, apa dia bilang? Saya tulang bergeser di lutut saya. Sudah 8 ahli tukang urut patah tulang di NTB, enggak bisa memperbaiki posisi lutut saya. Kamu apa? Totok punggung. Apalagi totok punggung jauh dari lutut. Kan itu logika kita. Ya. Tapi dia datang juga dengan pakai tongkat. Dia datang pakai tongkat, pincang dia berjalan. Nah, dia buka baju lalu buka celana. Pak jangan buka celana lah di sini. Kita bukan mobil. Nggak usah buka celana. Dia tonton sama anak kita si Oki di Lombok itu, ditonton. Subhanallah. Lancarkan darah ke lutut, lututnya bergeser sendiri tanpa disentuh lutut. Habis itu Pak lompat Pak. Jalan awalnya datang nggak bisa jalan, lompat. Habis itu disuruh lompat, Pak lompat Pak. Mau dia suruh lompat dia ada sakit lututnya. Akhirnya Pak tongkatnya dia buang sambil berteriak pengobatan setan. Sakit lutut tak disentuh tapi lututnya sembuh. Bisa dipahami teorinya. Bagaimana dengan patah tulang? Amak miskin di Rinjani Sembalun itu ahli patah tulang. Adik beliau Ustadz Juwarta almarhum itu ahli patah tulang di Sembalun. Kalau nggak percaya yang dari Lombok NTB nanti ke Sembalun dari Rinjani itu, ya.
itu dipraktekkan, ya, orang yang patah tulang sebelum direposisi, kalau tangan direposisi, jangan langsung reposisi, kendorkan dulu bahu berikatnya ke tangan. Dikendorkan dulu, itu ketika reposisi, jangankan direposisi, sebelum reposisi pun terkadang tulang itu sudah reposisi sendiri. Ketika kendor di sini, tulang itu kan balik pelan-pelan kan? Bisa dipahami nggak? Ketika tertekan, kan ketarik dia langsung. Antum bayangkan karet itu, antum tekan, begitu antum angkat sedikit, ketariknya karetnya. Kan begitu kan? Biar karetnya balik pelan-pelan, yang menekan antum lepasan, pelan-pelan karetnya balik lagi kan? Ya kan? Tanpa reposisi, pelan-pelan tulang itu nyambung sendiri, baru dibidain standar, itu kayak PMR kan? Dibidain, diikat gitu kan? Pakai gip atau pakai bambu, kalau mereka pakai bambu kan? Biar gak bergeser kan begitu. Tanpa disentuh tulangnya. Kalau toh belum normal reposisinya, tetap harus direposisi. Beliau tarik itu tak sakit sedikit pun pasiennya. Mulai masuk ya, ke patah tulang mulai nyambung kan. Ternyata tolak punggung cara yang paling elegan untuk mengatasi patah tulang. Selama ini bukan patah tulang, main tarik aja dia kan, patah langsung, nangis gak pasiennya? Ada yang nggak nangis Pak, pingsan ada. Lagi sakit ya pingsan, ada nggak begitu kan? Ya. Di Ragunan atlet silat bergeser lututnya. Spot massage kan ada posisi saja kan? Langsung habis reposisi lututnya nggak bisa ditekuk. Karena dia paksa reposisi. Ya. Kita tahu di atas panggung yang diturunkan 15 menit langsung dia bisa sujud, bisa rukun normal, dia bisa lari kembali. Tanpa kita sentuh lututnya, tanpa kita reposisi. Ya. Jadi total punggung cara yang paling elegan untuk mengatasi kasus keselio, dislokasi, patah tulang, total punggung cara yang paling elegan. Ini penemuan yang terbaru yang baru kita adakan di TFT 7 di Sembalun Papua kemarin. Betul pertanyaan Ustaz luar biasa nyambung dengan materi kita terakhir itu. Sudah patah, bisa nggak dipatahkan lagi? Bisa, insya Allah. Ini yang terakhir, ya. Ini puncaknya ilmu patah tulang. Ketika dia bisa mematahkan kembali tulang yang salah sambung, itu puncaknya. Ya. Dengan catatan apa? Jangan langsung kalian patahkan. Kalau di tangan dia salah sambung jadi begini, dia jadi naik gitu kan? Ya, mau dipatahkan lagi. Jaringan ini biasanya tidak terlalu kuat jaringan yang sudah tumbuh itu. Jadi dipatahkan pun insya Allah tidak terlalu sakit. Ditambah lagi ditambah dikendorkan, insya Allah tidak sakit kalau tidak dikendorkan dulu dengan total punggung. Ya, itu berani kita patahkan, berani insya Allah. Dengan catatan dikendorkan dulu dengan total punggung, baru klop dipatahkan lagi, disambung lagi. Gitu. Ya, ini puncak ilmu patah tulang di situ. Ya, puncaknya di situ. Kalau dia sudah bisa mematahkan tulang yang salah sambung, itu puncak ilmu patah tulang. Ternyata dengan izin Allah, dengan total punggung dikendorkan dulu, dipatahkan lagi, itu jauh lebih ringan sakitnya ketimbang langsung dipatahkan tanpa ditotok punggungnya. Paham ya insya Allah ya? Nah, itu. Sampai leher ini geser nih bahunya, turun paha itu, ya anak-anak SD, langsung dia naik, langsung normal nggak lama dia. Tanpa kita urut, tanpa kita dorong-dorong tulangnya. Ya tadi kan falsafah kita total punggung mereposisi tulang secara alami tadi kan falsafah berikutnya itu. Ya, itu dengan izin Allah. Ini pertanyaan yang paling bagus. Yang terakhir itulah materi yang dipelajari di TFT ke-7 di Rinjani Sembalun Lombok 2 bulan lalu. Subhanallah ya. Ternyata sangat elegan total punggung untuk mengatasi kasus dislokasi bahu, dislokasi sendi, patah tulang dan sebagainya. Ya, keselio dan sebagainya. Termasuk Usma tadi kan, bila keselio kan nggak ada sentuh tangannya. Kita otot berikatnya darahnya lancar dengan izin Allah, mematnya betonnya hilang. Mulai nyambung ya, masuk akal ya. Nah begitu kan insya Allah. Cukup ya, masuk emergency sebentar ya. Saya nambahin sedikit. Ya. Tadi mengenai ya dari mana ya tadi? Sukabumi. Mengenai Lampung. Ini KTPI sudah ada channel TV KTPI. KTPI TV ya. Ya, KTPI TV bukan channel KTPI itu tutorial ketiralisinya. Jadi nanti kita share bisa contohnya situ untuk
apa saja yang contoh untuk menangani. Kalau bingung, di materi ini juga sudah ada. Contoh itu di materi yang di copy itu ada bagaimana patah tulang. Dilihat di titik tadi diberikan seperti Ustadz Rinaldi tadi, beliau praktekkan yang bekas pemain bola tadi memang diberikan. Kalau untuk patah tulang di tangan, diberikannya yang nanti dipraktek ada di situ sedikit. Ya. Jadi itu makanya nanti mungkin kita share ke Ustadz, salah satu Ustadznya, ya. Ustadz nanti disebarkan ke peserta lewat WA untuk contoh-contohnya itu. Terima kasih, monggo Ustadz. Ya, ini nanti bisa diambil ya materinya, santri bisa copy. Saya hanya langsung ke materi emergency saja, gitu ya. Jadi materi emergency ini perlu dikuasai karena kita nggak bisa menyangka, nggak bisa kita prediksi kapan ada musibah kan. Gitu. Tiba-tiba santri jatuh, mohon maaf ya, kena bentur tembok kakinya, nggak bisa bangun kan gitu kan? Ya, jangan kalian urut, cukup tahu di umumnya subhanallah. Itu kita buktikan, ya. Atau santri naik motor jatuh, mohon maaf, sebelah tidak terjadi karena bentur kepala, koma, gegar otak kan begitu kan? Itu kejadian emergency, insya Allah pernah kita atasi. Ya, yang pertama yang paling mematikan penyakit jantung. Ya, saya hanya berikan gerakannya saja untuk diri saya, nanti Pak dan Pak Ali ambil langsung prakteknya. Ini teorinya saja ya. Biar selesai materi hari ini, mungkin setengah jam selesai, nanti lanjut Pak dan Pak Ali ambil praktek. Yang paling mematikan serangan jantung, orang tidak bisa bernafas. Berapa lama orang tidak bisa bernafas? Berapa lama kira-kira? Kalian napasnya panjang-panjang, nampaknya bisa 2 jam tidak bernafas. Nggak bisa, paling 15 menit dulu enggak. Jadi kita punya waktu 15 menit untuk menolong segera mungkin jamaah masjid yang serangan jantung, betul enggak? Hanya 15 menit saja. Dia tarik nafas itu seperti dipotong-potong dadanya. Orang serangan jantung tarik nafas tidak bisa, seperti dipotong-potong di sayap dadanya. Apa dia bilang? Saya lebih baik tidak bernafas. Jadi kalau kalian lihat grup WA itu ada yang share bagian serangan jantung, suruh tarik nafas yang dalam lalu dibantukan. Berarti yang itu tidak pernah serangan jantung. Tarik nafas sedikit saja itu sakitnya seperti dipotong-potong, kata pasien kita. Apa dia bilang? Saya lebih baik tidak bernafas. Cepat-cepat tampuknya lalu belikan sebelah kiri. Masih ingat dari ligamen tadi? Tampuk lalu belikan sebelah kiri. Cepat-cepat itu. Bukan tekan dada, ya. Tampuk belikan kiri. Jangan WA saya. Ustaz, ada santri kiblat lain, dadanya sesak sebelah ini, apa titiknya? Saya lagi kasih pelatihan, jawabnya habis maghrib. Tampuk dekat sebelah kiri. Kalian WA lagi, sudah dimakamkan Ustaz. Dibawa tampuk. Enggak ada banyak waktu. Namanya emergency, perlu tindakan cepat, begitu. Ya, keunggulan toto punggung kita tidak pakai alat, itu keunggulannya. Maka esensi ilmu yang harus dibawa kemana-mana tidak pergi. Jangan kalian bawa alat setrum, alat-alat lampu itu tidak bisa. Pakai alat setrum, mana setrumnya, mana alatnya, mana colokannya, mati dia juga. Ya, langsung cepat-cepat tampuk belikan sebelah kiri, begitu. Ya, kejang-kejang, ya, cepat tekan titik ginjalnya. Epilepsi teman kalian kan di kamar mandi cepat ginjal, itu langsung sadar ya. Belum sadar juga, langsung dari lambungnya ke atas. Belum sadar juga, paru-paru, baru terakhir titik jantung, kanan kiri, titik tensi, dan tengkuknya terakhir. Itu teorinya. Ya. Jadi bisa kita atasi, bisa kok yang punya saya tekan langsung, sadar deh insya Allah. Ya. Di masjid depan rumah saya itu, kejang-kejang sering tuh, udah langganan deh kejang-kejang. Kita langsung sadar. Biasanya lama, anaknya teriak-teriak, ayah, kan anaknya teriak-teriak dulu, kita tekan langsung sadar kan insya Allah. Ya. Nah itulah perlunya kalian punya ilmu macam ini. Tadi musibah tidak bisa kita prediksi kan? Ya kita kehendaki musibah itu, tapi dia bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Ya, kejang-kejang sudah ya. Yang ketiga apa lagi? Keracunan. Bisa nggak keracunan? Bisa insya Allah. Tersedak apa tuh? Makan ikan, sedak duri ikan, bisa. Kelereng, bisa. Kecuali bola basket nggak bisa. Pasti bisa kelereng itu. Ya, ditangkap dia muntah keluar dia. Keracunan kan begitu, cepat-cepat tengkuknya, bawa dekat kanan kiri, lambungnya tekan ke bawah,
ginjal terus dorong ke atas biar dia muntah, kan gitu kan? Saya ulangi, tengkuknya baru ke kanan kiri, lambung dorong ke bawah, terus dorong lagi ke atas biar dia muntah. Selesai. Ya. Jadi kemana kita pergi? Insya Allah. Kita naik gunung survival, ada teman keracunan, ada di alam ubi-ubian yang salah kan, dan beracun kan. Nah, itu tugas kita. Kita ditugaskan di wilayah yang ekstrim, yang berat, dan tugas kalian mah enak di sini. Ada yang hipotermia, kedinginan, kasih aja selimutin selesai. Kita di gunung, di puncak Papandayan, hujan, turun kabut, coba baju basah, tenda bocor, coba. Ya kan? Medannya ekstrim, nah, itu kita luar biasa. Dipakai di situ lah totok punggung ya. Keracunan lagi survival itu tembuknya, bawa kita langsung dia muka. Dia udah nggak bisa bicara kan? Ya, nah, itu manfaatnya luar biasa. Kalian mau yang tiba-tiba mungkin dia agak keracunan survival, keracunan nasi bungkus kan gitu kan? Hanya pejabat totok insya Allah selesai. Ya, habis itu pakai apa tuh? Kelapa hijau, mungkinnya bahasa Arabnya kelapa hijau untuk pendukungnya. Subhanallah, selesai. Ya, keracunan sudah, apalagi itu gegar otak. Ya, anak kecelakaan, masuk ke ruang ICU, masuk UGD. Ustaz, saya tinggal nunggu anak saya di UGD, di ICU. Anak saya akan segera dioperasi, dia tidak sadar tabrakan. Lalu sambil nunggu dokter saya toto Ustaz, buru-buru. Ketika dokter tidak ada saya toto. Dokter ada saya berhenti, tanya sama dokternya. Dokter tidak ada, toto lagi buru-buru. Subhanallah, perjuangan doa ibu. Anaknya koma karena gegar otak tabrakan, yang notok ibunya. Saya sudah pasrah pada Allah, saya toto buru-buru. Ada dokter saya berhenti. Toto yang keempat, Ustaz, dengan izin Allah, muntah darah anak saya, keluar gumpalan darah dari mulut dan hidungnya. Sadar anak saya tidak jadi dioperasi. Tengkuknya, dekat kanan kiri di perlambungnya, tekan ginjalnya, terus lagi tengkuknya, dekat kanan kiri di perlambungnya, tekan ginjalnya, berulang terus keluar darah dari mulut dan hidungnya, tidak jadi dioperasi karena gegar otak. Bagaimana pembuluh darah yang pecah? Yang pecah sih dia alami rapat sendiri, betul enggak? Betul enggak? Kita kepotong nih, keluar darah, rapat lagi enggak dia? Tubuh kita kan punya zat-zat perekat itu kan? Ada, nggak usah pedulikan yang bocor yang pecah itu. Yang penting darah yang di otak bisa keluar kan, begitu kan? Di Kalimalang, flyover Becakayu, jalannya penuh lubang kan gitu kan? Orang pulang kerja dia ngebut buru-buru, jatuh kena bentur kepala, koma dia, tidak sadar. Orang ketakutan, dibilang sudah mati dia ditutupi daun pisang sama koran, dia sudah mati. Orang nggak berani nolong, kondisi kritis, orang nggak berani. Teman kita dari Cipinang dia ke Bekasi lewat Kalimalang, dia buka daun pisang koran itu, dia lihat manusia, dia pikir gorengan. Dia cek lagi masih ada nanti. Toto buru-buru tengkuk obligat kanan kiri, muntah darah dia keluar dari mulut dan hidungnya, sedikit dari telinganya, langsung dia bangun. Subhanallah. Bingung dia kan? Kira terima kasih, tidak, mana motor saya? Ada terima kasih dulu lagi dia kasih Pak. Mana motor saya Pak? Gitu. Ini langsung mana motor saya? Itu berarti dia di otaknya motor saja mungkin belum lunas kreditnya. Ini Bapak cuma taruh Bapak ini jalan Bapak dia langsung subhanallah. Ya, tidak terima kasih dan belum bayar juga itu. Oke lah kalau bayar urusan Allah kan begitu kan? Allah pasti bayar kita dengan balasan istimewa kan gitu kan? Ya. Ya kalau orang kan begitu, tidak boleh kita berpikir dapat uang. Orang jatuh, kalau buru-buru, tetap buru-buru. Ya orang jatuh, jatuh di 1 juta, ini 1 juta dapat. Itu orang jatuh juga. Ya. Waktu saya sama Pak Ur di mana di Jogja Pak Ur yang si jatuh si itu, dia naik motor, ikutin mobil, ya. Pak Edi ya, almarhum ya, naik motor ngebut, mobilnya pun ngebut, begitu mobil lubang, dia hajar lubang itu, kena bentur stang motor dadanya itu, sampai nggak bisa napas. Dia bilang apa? Mati saya hari ini, nggak bisa napas. Kebetulan Yudi di belakang beliau bisa totok, sambil pulang dia totok itu. Ini ke lapangan tempat saya lagi sama kau lagi menurut tangis, dia datang malam itu,
Totok lagi, tekan dada, masih sakit Ustaz. Totok lagi, ya saya totok dadanya, enggak, saya totok punggungnya. Walaupun kena bentur dadanya sangat keras, setang tadi itu, sesak dia. Jangan kalian tekan dadanya, totok di punggungnya. Kan emergency kan? Kalau nggak tahu coba, oh tukang urut sakit itu urut di situ kan? Kalau hajat itu dadanya mati lah dia. Ya, bisa dipahami ya, emergency. Ya, kita harus puasa itu. Ya, keracunan sudah, kenyang-kenyang sudah, apalagi tadi kita rotal sudah, susah buang air kecil. Orang tua kalian susah buang air kecil. Biasanya keluhan apa itu? Orang tua sudah buang air kecil, keluhan prostat. Pernah dengar kalian prostat tuh buang air kecil harus pakai selang, itu enggak? Kateter, pasang itu. Enggak perlu UGD, enggak perlu masuk ICU, bisa dengan totok punggung bisa, ginjal ke bawah, saluran kemih itu kan terus kendorkan terus, lalu tekan ke samping dorong, kendorkan lagi, ginjal ke bawah, tekan lagi ke samping dorong begitu terus. Pipis dia secara alami enggak perlu masuk UGD. Ya, apa penyebab prostat? Yang tahu? Nang kencing, kurang minum, kurang hubungan suami istri. Iya. Itu ternyata. Maka bukan dokter, bapak nikah lagi pak. Dokter sarankan begitu. Karena kelenjar prostat menyumbang 30% pembentukan sel-sel sperma harus disalurkan. Dan disalurkan penebalan kan begitu. Jadi muncul kelenjar prostat itu, tumor prostat, kanker prostat. Kalau anak muda jangan mikir itu dulu ya. Apalagi dulu 30 juz. Orang tua kalian begitu ya. Kalau orang tua kalian sudah 50 tahun prostat, mungkin mohon maaf ibu kalian sudah meninggal dunia, sudah menikah lagi orang tua kalian. Biar apa? Biar bisa infak. Menjelang infak kan penebalan dari kelenjar prostat kan? Itu kan penebalan itu yang menyebabkan kanker prostat tadi. Apalagi berikutnya? Apa? Sakit gigi bisa misalnya. Tengkuknya lalu belikatnya, ya. Bolongnya ke dokter jangan ke saya. Bolongnya tetap ditambah. Kalau toh tetap bolong, ya dalam tempat punggung dia tetap bolong, tapi dia nggak sakit misalnya asal darahnya lancar di punggungnya, misalnya nggak sakit. Walaupun bolong, ya, total rutin di bawah belikatnya, darahnya lancar nggak akan salah tekanan begitu kan, insya Allah tetap bolong tapi tidak sakit. Ya, misalnya begitu ya. Jadi kita sakit gigi tengkuknya, lalu kalau belikatnya cari di belikat yang paling menekan saraf gigi di belikatnya itu, ya. Cari di situ. Pingsan. Kalau pingsan emergency tidak, ya nggak usah ditutup, usah diemin aja nanti juga sadar sendiri. Gitu. Kenceng banget sih lo, tahu-tahu kasihan juga kan begitu ya. Atau pelan-pelan tengkuknya atau belikatnya, lambungnya selesai insya Allah. Atau panggil lebih keras dulu, namanya siapa? Fosan, bangun, sahur. Ternyata dia pingsan. Panggil dengan hobinya, pekerjaannya. Fosan main futsal yuk, bangun ya. Dengan hobinya, dengan pekerjaannya, nggak bangun juga baru totok punggungnya. Nah gitu, ya. Tengkuknya, belikat kanan kiri, lalu lambungnya, gitu, ya. Apalagi hipotermia. Hipotermia itu apa? Kedinginan, rata-rata dia meninggal dunia. Pendaki gunung kalau hipotermia rata-rata meninggal dunia. Penyebabnya apa? Lambung menekan ke jantung. Sebagian besar hipotermia pasien saya waktu naik gunung itu hampir 100% punya masalah lambung. Ya, lambung terus menekan ke jantung, sesak ya. Menggigil nggak kalau masalah lambung biasanya? Kayak tipes itu menggigil nggak kalian? Ya. Nah, itu totalnya tengkuk, jantung, lalu lambungnya. Selesai insyaallah. Ya. Apalagi sesak buang kecil sudah, kejang-kejang sudah, patah tulang tadi ya. Patah tulang itu kalau tangan tadi ya, tekan dulu bau belikatnya, baru reposisi. Terkadang dia reposisi sendiri, terkadang dia belum sampai full reposisi, kita pelan-pelan dorong. Ya. Reposisi sendiri pelan-pelan dulu, baru dipindah, baru ditahan, dikit biar tidak bergeser, gitu ya. Kalau kaki, ya kaki di atas lambungnya, kendorkan gitu ya. Pelan-pelan ditarik reposisi. Pelan-pelan kendorkan lagi, tarik lagi, baru dipindah, ditahan biar tidak dia bergeser.
Ya. Yang terakhir, angin duduk. Angin duduk ini sebenarnya sih secara medis tidak ada. Angin duduk obatnya apa? Ya suruh dia berdiri. Itu angin sedang menekan ke jantung. Secara medis dianggap serangan jantung. Ya, kalian tangannya angin duduk itu hati-hati. Kenapa? Karena bisa jadi dia tidak tertolong, gitu kan? Harus hati-hati. Dan yang kedua, dia harus tuntas. Kenapa? Karena dia kena angin sedikit saja dia langsung masuk lagi. Ya, saya nonton angin duduk itu bisa sampai 5 jam. Dari jam 11 break sholat zuhur, atau lagi terus sholat asar break sampai jam 5 baru selesai. Awalnya apa? Dia sudah keringat dingin, basah semua bajunya itu. Keringat dingin sudah keluar. Kalau keringat dingin sudah keluar berarti angin sudah menekan ke jantung. Pernah nggak kalian rasa masuk angin, nafas agak pendek, keluar keringat dingin? Pernah nggak begitu? Nah, itu berarti angin sudah menekan ke jantung. Kalau sudah begitu bagaimana tindakan kita? Tulis surat wasiat. Jangan lah. Total punggungnya, tapi tadi lama, lebih lama. Saya tonton dia telepon saya 11 kali, bayangkan telepon 11 kali, hari Sabtu, ingat betul saya. Saya pas ada bulu tangkis hari Sabtu, setelah saya taruh raket, saya ambil HP, 11 miss call. Ini orang kepencet kali sama anaknya HP, kan gitu kan? Masuk lagi telepon dia terus, Ustaz saya sesak, langsung dia bilang, cepat Pak ke klinik, langsung saya pulang. Sampai di klinik dia kondisi basah semua bajunya, basah semua. Ya, nafas sudah tidak ada. Sudah nangis dia. Istighfar Pak, gitu ya. Ketika dapat pasien sudah parah langsung suruh istighfar, sebut Pak la ilaha illallah, istighfar. Nah kita pun begitu ya, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, kan begitu kan? Pasrah pada terus totok tengkuknya, kalau dekat kanan kiri jantung, lambungnya terus belum 3-4 utamanya sudah melilit-lilit di perutnya kan, yang 3-4 itu tekan lagi baru dia, sendawanya macam orang teriak 200 meter terdengar. Jadi angin itu nggak bisa keluar, betul nggak? Sendawa tidak bisa, buang angin tidak keluar. Dia di dalam tubuhnya itu menekan ke jantung, menekan ke paru, menekan ke hati, menekan ke usus, perutnya kan melilit kan, kolik, ya kan begitu, ya. Itu terus atau lagi, muntah, nangis dia, ya Allah, bisa sembuh kalau Ustaz kayak begini. Nah, kita besarkanlah hatinya, insyaallah Pak, dengan izin Allah bisa sembuh, istighfar Pak terus, gitu kan? Jangan bilang kalau kayak gini para perawat mati semua. Malah gitu terus sampai 5 jam kira-kira baru dia pulang. Pulang pun masih kaku karena dia itu pakai AC di kamarnya. Totok lagi, Pak jangan Bapak tidur di ruang ber-AC. Bapak tidur di ruang tamu saja tidak pakai AC. Ya jadi hindari angin langsung yang menyerang tubuh dia. Ya, karena dia belum pulih 100%. Ya, fisiknya belum bagus. Ya. Terakhir saraf kejepit 80% kenanya di L4, L5 itu satu ruas di atas tulang ekor itu L5, satu ruas lagi L4 di atas panggul lah begitu ya. Nah itu di situ fokusnya L4, L5. 80% orang HNP hernia nucleus pulmonis saraf kejepit itu L4, L5. Nggak ada yang L300. Iya kan nggak ada. Sebagian besar L4, L5. Yang kedua berarti di C5, C6, cervical 5, cervical 6 di lehernya. Itu yang kedua. Ya, titiknya apa? Ya di bawah panggulnya aja, di atas panggulnya. Ya tekan tadi kan, tekan. Sampai dengan di sini Allah, lemaknya sedang menekan sarafnya lagi, tidak menekan turun lagi, selesai. Orang tua kalian bangun ngangkat galon kan gitu kan, cetit itu, ya kan? Angkat beras, cetit kan gitu kan? Sudah berbaring pelan-pelan. Atau di atas panggulnya kendorkan. Tekan L4 yang memakai kepala tadi itu, tekan lagi, getarkan lagi, atas sedikit L4 atau tadi L5 di bawah itu ya, tekan terus. Nah, enteng dia langsung hari itu bisa beberapa kali. Paham ya? Nah sekarang tugasnya Pak Wo dan Pak Ali Hamdi, saya mohon maaf tidak bisa sampai selesai ya. Sekali lagi sudah banyak berkata, pasti sudah banyak salah begitu ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Materi nanti bisa diambil di copy, bisa di PDF, bisa di WA group ya, itu dari setting group bersama. Ya, demikian yang bisa disampaikan. Saya sangat berterima kasih sudah diundang ke sini. Saya sangat semangat kenapa?
karena yang hadir mohon maaf sebagian besar anak muda. Itu yang membuat saya semangat. Itu peserta pelajaran istimewa. Ya. Termasuk waktu diundang oleh anak-anak PAM tuh ya. Wah, saya semangat tuh. Kenapa? Karena mereka peserta pelajaran istimewa. Ustaz hari Kamis tapi hari kerja. Kalau nggak bisa, anak buah nggak bisa. Kaliannya peserta istimewa. Termasuk pesantren. Enggak sama power, hari apa saja saya bisa insya Allah karena peserta istimewa. Ya. Hari Kamis itu nggak apa-apa, saya bisa datang sendiri. Hujan nggak apa-apa, kan gitu kan, karena istimewa. Nggak dibayar Ustaz, nggak apa-apa, istimewa. Kan begitu kan, balasan Allah istimewa, saya yakin Allah nggak mungkin salah begitu. Ya. Kadang-kadang kita beri perhatian anak pang itu kan, itu justru itu pasien peserta istimewa. Makanya para santri jauh lebih istimewa. Ini jalan mujahidah ya. Jadi saya mohon maaf banyak salah. Seluruh Indonesia kita ada. Nanti kalian pulang dimanapun silakan hubungi pengurus terdekatnya. Pak Ur ini koordinator wilayah barat. Wilayah timur Pak Fitri waktu itu digantikan oleh istri beliau ya, almarhumnya. Lalu sekarang istrinya itu Bu Nova ya, di wilayah timur. Kita sudah dua wilayah ada perwakilan. Trainer kita hampir seluruh Indonesia ada, sekitar 500 orang sudah ada. Maka kalian nanti harus jadi dengan ketua punggung nanti T39 di Cikuta bulan Desember insya Allah. Satu pesantren ikut semuanya. Paling tidak perwakilan ya. Jadi trainer ketua punggung. Lagi mohon maaf bila kita beri hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian materinya. Para santriwan dan santriwati. Demikian penyampaian Ustaz Abdul Rahman, dan insya Allah nanti kita lanjutkan sepertinya ini nanti sampai adzan, setelah adzan sampai jam 4 ya, karena jam 4.30 kita ada acara di sini warga. Jadi nanti sampai jam 4 prakteknya ya, sampai jam 4. Habis ini langsung praktek, kita contoh general treatment dan deteksi. Dan mohon Ustaz ini permintaan dari santri untuk foto bersama karena untuk dokumentasi insya Allah bisa untuk bahan publikasi biblioteknya. Oh iya siap. Geser untuk foto. Oh iya, sekalian ngambil ini. Sini. Sampai nggak Sat? Oh, sampai. Sejauh. Silakan siap-siap untuk foto bersama. Untuk yang laki-laki dulu, yang putra dulu. Nanti setelah putra gantian putri, santri putri. Putra.
Mungkin duduk ya nanti supaya bisa kena semua. Tak sekalian mutar. Cepat-cepat karena waktunya mau praktek ini ya. Ya, yang depan ini Louis Cross. Gitu. Tiga kali yang kedua begini. Nah, ini yang kedua. Terus yang ketiga begini. Yang kedua begini, yang kedua. Yang ketiga begini. Yang keempat baru berdiri. Jauh lah.